वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल क़विय्यि सुल्तानुह al-wadhihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa istiqomah kita membaca kitab Nasaih Ad-Diniyah, nasihat-nasihat tentang agama yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi. Semoga keberkahan, kelimpahan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad melimpah kepada kita semua sehingga kita mudah memahami segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar, di sini Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengutip daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wala yansurullahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Jaminan dari Allah bahwa siapapun tanpa terkecuali, siapapun yang dia menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dia. Kalau kita berkata yang hak di jalan Allah, akan mendapatkan suatu halangan, tak usah kita khawatirkan, karena yang menolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah memamerkan dirinya kepada kita semua. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bisa menyakiti kita manakala Allah telah melindungi kita. Tidak ada satupun makhluk yang lebih perkasa dan kuat dari Allah. Apabila ini diyakini kepada setiap hamba Allah, maka niscaya segala sesuatu yang di luar logika itu akan terjadi. Sebagaimana yang terjadi di Jombang ketika tentara sekutu mau memborbardir Jombang, Mbah Wahab Hasbullah dengan doa takdirnya yang dengan bahasa Jawa dapat meluluh lantahkan dan dapat meredam meriam-meriam yang dijatuhkan dari pesawat-pesawat musuh. Mbah Wahab Hasbullah nafa'anallah bi'ulumihi, seorang wali besar yang yakin kepada Allah, pasrah kepada Allah, maka diberilah kekuatan Allah kepada hamba tersebut. Karena seorang wali itu dinyatakan oleh Allah, penglihatanku ada pada penglihatannya wali, tanganku ada pada tangannya wali, lisanku ada pada lisannya wali. Makanya orang kalau sudah makomnya Sidiqiyatul Kubro, Qutbul Ghaus, Sidiyatul Kubro, dia makomnya makom Ghaus, itu segala gerak-geriknya adalah sesuai yang keinginan Allah Subhanahu wa taala, keinginan yang diridhoi oleh Allah. Jadi kadang mereka berbicara itu akan terjadi.
Kalau dia berbicara, itu akan terjadi. Kalau dia berbicara, itu obat untuk kita. Kalau berbicara, itu mengevaluasi batin kita, hati kita yang kadang kita nggak mampu untuk introspeksi diri. Ucapan mereka itu bisa menjadi obat penyakit zahir maupun batinnya. Dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yuthbit aqdamakum." Ya ayyuhalladzina amanu, amanatun ilahiyah. Allah beramanat orang yang beriman. Jika engkau menolong Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu dan tidak akan menggerakkan posisimu, meneguhkan kedudukanmu. Jadi jangan takut. Ini kalau saya ngomong hak, nanti saya dicurigai. Kalau saya ngomong yang seperti ini, nanti punya musuh. Kalau saya ngomong seperti ini, nanti saya diancam. Kalau saya ngomong seperti ini, nanti ditangkap. Kalau yakin yang kau sampaikan itu benar dari Al-Quran, tidak ada maksud duniawi, tidak ada tendensi jabatan, tidak ada tendensi dunia, maka jangan khawatir. Innallah, Allah akan meneguhkan kedudukan kita, enggak akan merubah posisi kita. Jangan khawatir, nanti apa yang kita lakukan digembosi lagi, dimusuhi. Jangan khawatir untuk kedudukan kita. Kalau orang yang cinta kedudukan ya dijamin. Ini untuk para pejabat, jangan khawatir. Silahkan kau berbicara apapun yang hak, selama tidak bertendensi dunia, selama tidak bertendensi untuk mendapatkan harta. Lillahi ta'ala lil'a'la kalimatillah. Kalian para raja, kalian para pejabat, dijamin kedudukan kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana dengan kita? Kadang kita baru diundang nganan ngiri, sudah takut. Saya khawatir. Baru undangan masuk 10 jadwal, sudah takut. Lalu punya majelis, takut nanti majelis saya dicurigai. Takut nanti majelis saya ini digembosi. Takut nanti ditangkap. Suruh nangkap kalau orang memang mengatakan hak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita takutkan, saudara. Kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sesuatu yang hak di Al-Quran, katakan yang hak. Bagaimana dengan resiko? Resiko itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sewaktu-waktu kalau penceramah mati, alhamdulillah buat saya. Kalau itu takdirnya saya. Sebab setiap malam, hampir setiap malam jika saya ingat doa ini, saya selalu doa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai saya mati di atas kasur. Saya kepengen mati ketika menyampaikan kalam Allah, ketika menyampaikan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah. Kalau sudah mantap di jalan Allah, jangan sedikit pun khawatir. Nasib kita, takdir kita, segala sesuatu sudah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir. Yang perlu kita khawatirkan bagaimana resiko nanti kita menghadap kepada Allah. Resiko manusia kecil, kita ditangkap, disiksa, paling mati. Kalau sudah masuk ke dalam liang lahat, mau sampai kapan waktunya tanpa terbatas. Sebab yang disiksa itu adalah rasa. Kalau rasa nggak bisa dibendung, Pak. Kalau dunia itu siksaan fisik, yang rasa itu terbatas, kemampuan organ terbatas, tidak bisa menahan, mati. Tapi kalau sudah rasa tanpa organ, sampai setinggi apapun tidak akan pernah bisa merasakan redanya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir.
Kalau memang Allah mentakdir kita mati di jalan ini, kita bersyukur kepada Allah. Ini adalah sesuatu hadiah kehormatan untuk kita. Karena memang para habaib ini ya, para habaib ini sudah lagunya, sudah garis tangannya itu difitnah, sudah garis tangannya itu disiksa, sudah garis tangannya itu diintimidasi. Jadi kita bisa melihat bagaimana historis mulai baginda Nabi Muhammad SAW diintimidasi, ditawari dunia, nggak mau dipeluk, digebuk. Rasulullah diembargo beserta para sahabat, diembargo 3,5 tahun makan rumput-rumput yang ada di tumbuh. Jadi makan rumput lebih dari 3 tahun. Sampai mohon maaf buang air seperti kambing, hitam bulat-bulat kecil kayak kambing gitu buang airnya. Manusia Pak. Tapi tetap setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sama intimidasi. Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab sama. Sayyidina Utsman sama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kakek kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sudah digambarkan oleh Rasulullah, engkau akan dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljam, sebutkan namanya Rasulullah di bagian sini. Dan ini adalah orang yang paling terkutuk di zaman itu, yang telah memukul bagian ini. Ketika mengatakan bagian ini, Rasulullah sambil menunjukkan telunjuknya di tempat yang tepat, di situ terkena pedang. Banyak orang menceritakan ini. Singkat cerita, itu terjadi. Begitu juga dengan Sayyidina Hasan, dikhianati oleh istrinya sendiri, dirayu oleh raja sehingga meracun Sayyidina Hasan. Begitu juga dengan Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, turun terus. Mereka mengalami nistaan demi nistaan, cacian demi cacian. Itu memang sampai ila yaumil qiyamah, sampai kepada Al-Imamul Mahdi, Imam Mahdi yang Rasulullah mengatakan ismuhu kama ismi abi, ismuhu kama ismi wa ismi abu kama ismi abi. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Mati di tangan Dajjal, dibunuh juga. Dan mengatakan itu dari silsilah Sayyidina Hasan, ada juga mengatakan dari Sayyidina Husain. Khilaf antara para ulama. Nah, kalau sudah mengambil peran Rasulullah, berarti akan mendapatkan semua resiko yang telah Rasulullah alami. Jadi sangat keliru orang berdakwah dia berharap gak punya musuh, gak mungkin. Orang berdakwah dia berharap tidak dicaci orang, enggak mungkin. Dia berdakwah i'la kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, berkata yang hak, lalu dia tidak dicibir, enggak mungkin. Itu akan terjadi bagi mereka yang memang benar-benar menegakkan kalimat Allah. Sudah suatu keharusan. Makanya kalau mau aman, mau nggak punya musuh, mau nggak punya fitnah, jangan mengambil peran ini. Ini peran yang penuh ujian ini. Kita yang berdakwah di jalan Allah, ini peran yang penuh ujian. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar beruntung orang yang meninggal dalam keadaan la kalimatillah. Dan adapun ini kan pembahasannya masalah amar ma'ruf nahi munkar, mencegah seseorang dari perbuatan mungkar dan mengajak kepada yang ma'ruf. Yang paling penting orang ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu wajib menjaga adab sopan santun.
Jangan sesekali orang yang amar ma'ruf nahi mungkar dia sombong, busungkan dadanya dibusungkan, berkata kasar, merendahkan, mencaci maki, kalian ini para pemabuk, kalian ini orang yang gak sholat, kalian ini para penjudi, sambil dia sombong. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ambil simpatiknya mereka, itu yang sulit. Dan apabila seseorang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang lembut, maka sesuai dengan negara kita. Negara ini dari Sabang sampai Merauke itu semuanya bisa mengenal Islam tanpa ada cacian, tanpa ada peperangan, tanpa ada permusuhan, tanpa ada satupun orang yang tersakiti hatinya. Subhanallah, ini yang paling sulit ini. Wali Songo itu generasi keempat. Ada generasi ketiga itu Maulana Asmoro Kondi, Maulana Malik Ibrahim Gresik, itu generasi ketiga. Ada lagi generasi kedua dengan generasi pertama. Generasi pertama di Aceh, makanya Islam pertama itu ada di Aceh. Nah, kenapa yang paling populer dan yang paling berhasil adalah generasi keempat? Karena ketika menyebarkan agama ambe bondo, ngerti? Bondo ngodwe, ya, orang menyebarkan agama Islam di Indonesia itu bukan orang-orang melarat, bukan orang untuk mencari perempuan di sini, untuk mencari perempuan, untuk mencari rumah. Sayyidina Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, beliau itu tinggal di Syam dengan menjadi raja. Menjadi raja, anaknya dirajakan, dia seperti raja tapi hijrah ke Hadramut, ke lembah Adi di Hadramut yang tidak ada sungainya, yang tempatnya seperti tempat terkutuk lah. Kalau tahu keadaan tempat terkutuk, pohon nggak ada, air susah. Kalau secara dunia kayak tempat terkutuk gitu. Ini kalau sampean lihat, tempatnya sudah nggak layak tinggal, tapi pindah dari tempat yang sebelumnya bergelimangan harta, dipuji-puji, diagung-agungkan, pindah ke lembah Hadramut, pergi meninggalkan hartanya, meninggalkan kedudukannya untuk menyelamatkan anak istrinya. Maka terlahirlah Sayyidina Faqihul Muqaddam, lahirlah Habib Rahman Segaf, para pembesar aulia. Setelah itu termasuk cucu-cucunya Sayyidina Ahmad Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, itu diantaranya adalah Wali Songo. Nah, Wali Songo itu anak cucunya. Pergilah ke Indonesia yang sebelumnya membawa harta yang luar biasa, diajarkan gini caranya berdagang, diajarkan duduk dipikir wong gak duwe-duwe, keluntang-keluntung, hijrah, berdagang, mencari harta. Salah Pak. Wali Songo itu masuk ke Indonesia, emasnya itu satu kapal, habis sampai akhirnya terakhir Mbah Sunan Bonang. Makanya dikatakan Sunan Bonang ini, ada yang mengatakan makamnya ada di Madura, ada juga yang mengatakan makamnya ada di Gresik. Mana itu? Bawean. Ada yang mengatakan di Bawean, ada yang mengatakan Lasem. Nah, sebenarnya kenapa seperti itu? Al-Fakir mendapatkan cerita dari orang yang sahih. Yang dimakamkan ini cuma bajunya. Yang dimakamkan di Bawean yang ada di Madura itu bajunya saja. Jadi sudah disiapkan kain kafan yang ada di Tuban. Akhirnya kapal itu tidak bisa bergerak dan dimakamkan di sini, di Tuban. Lah yo, nggawa duwe emas sak kapal, omah gak duwe, rumah gak punya, apapun gak punya, akhirnya dimakamkan dalam keadaan
cuman membawa kain kafan, nggak punya harta, nggak punya apa. Kalau memang mencari harta, ya sudah dikuasai lah. Makanya menyedihkan kalau ada orang menceramah mengatakan mencari istri di sini, mencari kedudukan. Loh, para habaib itu tidak ada yang mencari kedudukan, Pak. Cukup kedudukan mereka menjadi darah dagingnya Nabi Muhammad SAW. Cukup buat mereka. Tidak kita ingkari, ada pula yang seperti itu. Tapi kalau melihat secara hakikatan ya seperti itu. Makanya kalau lihat tentara itu jangan lihat tentara yang nggak jelas, lihatlah tentara yang istiqomah. Begitu juga ketika melihat polisi. Jangan kau melihat polisi yang wah ini polisi sukanya nilang. Ini jangan lihat yang seperti itu, yang istiqomah, yang punya anak yatim, yang memelihara 1000 anak yatim, ada Pak polisi itu. Yang sampai saat ini puasa Senin Kemis, yang sampai saat ini puasa Daud, yang sampai saat ini hafal Al-Quran, banyak Pak. Makanya berhati-hati. Zaman ini zaman adu domba. Zaman adu domba, bagaimana caranya kita benci kepada TNI, kita benci kepada Polri, kita benci kepada organisasi Islam. Diadu domba, saling mencurigai. TNI curiga dengan polisi, polisi curiga dengan TNI, TNI nanti polisi curiga dengan ulama, ulama juga curiga dengan polisi. Ini sengaja dikondisikan. Kalau mau secara grassroots, coba jenengan ke terminal Bungurasi. Apa nomor 1 perasaan kita? Awas copet. Nomor 1. Kalau pergi ke ziarah, awas Pak copet Pak. Kita sudah gak percaya antara satu dengan yang lainnya. Ini dikondisikan. Antar umat Islam dibuat gak yakin, gak percaya, tidak percaya dengan saudaranya sendiri. Khawatir. Ini karena apa sih semua ini? Karena banyaknya para orang-orang yang baik diam. Sesuai dengan yang diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rusaknya zaman ini akibat banyak orang yang diam dari segala sesuatu yang buruk. Gak mau nasihati, gak mau ambil resiko. Ada sesuatu yang salah, usah gak melok-melok. Saya gak mau resiko. Nanti saya diancam lagi. Nanti saya diintimidasi, nanti resiko, khawatir keselamatan dirinya. Sehingga apa? Kemungkaran ini merajalela. Kalau ada orang mabuk, nggak mau kita negur, padahal itu saudara kita. Dan kita pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu saudara kita yang mabuk, dia mabuk, kita diam aja, acuh tak acuh. Kita akan ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau membiarkan dan kenapa engkau tidak menasehati saudaramu? Nggak mau ambil resiko kita. Yang penting bukan saudara saya kok, yang penting bukan keluarga saya kok, yang penting bukan teman saya. Nah ini yang semacam ini akan tambah merusaknya zaman. Jangan khawatir kalau memang kita menjadi orang yang lil-i'la kalimatillah, benar-benar kita meneguhkan kalimat Allah, maka wajib kita menerima risiko bentuk penyampaian kebenaran. Itu wajib. Kita berpikir kalau sudah berdakwah nggak ada resiko, salah, penuh dengan resiko. Kenapa ini diulang lagi? Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, kenapa ini diulang lagi? Untuk meyakinkan hati kita. Yang kemarin sudah diulang, ini diulang lagi oleh beliau. Kenapa? Untuk meyakinkan hati kita. Hati kita itu hati yang membolak-balik. Makanya ada doanya, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkan daripada hatiku ini dengan sesuai selaras dengan agamamu, ala dinik, petunjukmu, peraturanmu. Nah berikutnya, ini bab masalah jihad. Bab masalah jihad. Orang udah denger jihad, wis wedi dhisik. Jihad radikal ya. Jihad wah ISIS. Jihad wah ini
Ini pasti anarkis. Mereka lupa tanpa ada kalimat jihad tidak akan pernah kita merdeka. Siapa yang mengajak mengusir penjajah? Para ulama. Kalimat apa yang digembar-gemborkan? Jihad fisabilillah. Makanya 22 Oktober ada yang namanya resolusi jihad, solusi jihad NU. Dan sekarang ini dibuat fobia Islam, takut dengan kalimat jihad, seolah-olah jihad itu adalah kalimat yang jelek, buruk, nista, radikal, anarkis. Padahal jihad itu adalah suatu berlian, suatu kehormatan bagi umat yang beragama Islam. Yang memerdekakan kita ini adalah kalimat jihad. Akan tetapi banyak orang yang menggunakan kalimat jihad dengan perkara yang salah. Ayo kita jihad, tetapi membunuh saudara muslimnya sendiri. Ayo kita jihad digunakan untuk mencuri, menjadi propaganda. Jihadnya bagus, tetapi ditopang oleh orang-orang yang salah. Sebagaimana para kaum radikalis menggunakan nama ini. Yang salah bukan kalimatnya, tapi orangnya yang menggunakan kalimat ini. Misal Majelis Ar-Ridwan kesehariannya baca maulid, rotibul hadda, ngaji, sholawatan. Tiba-tiba ada orang menggunakan jaket Ar-Ridwan, mengatasnamakan dirinya anggota Ar-Ridwan, setelah itu mencuri. Yang dipermasalahkan majelisnya atau orangnya, orang yang akalnya waras loh Pak. Ini kesehariannya sholawat, ngaji, baca Quran, kesehariannya pengobatan gratis, gak pernah minta sumbangan, istiqomah. Terus ada orang yang merusak. Yang kira-kira yang dipermasalahkan nama majelisnya atau orangnya. Kalau orangnya waras ya orang ini. Lah begitu juga dengan kalimat jihad ini. Jihad itu diserukan oleh Rasulullah melawan kaum musyrikin, diserukan oleh para sahabat untuk memerdekakan orang yang terzolimi, diserukan oleh para tabi'in, diserukan oleh para kiai, para ulama untuk mengusir penjajah. Mulia nama jihad. Para musuh kita tahu dan paling takut dengan kalimat jihad dan pekikan Allahu Akbar. Musuh kita itu udah paling takut Pak. Kalau dengar Allahu Akbar paling takut. Ada satu orang polisi di daerah minoritas umat yang lain. Beliau cerita, Bib, saya punya satu cerita. Ketika ada satu masjid ingin dirubuhkan oleh kaum di luar Islam, dia memang minoritas. Polisi ini jaga sudah bingung. Dia asalnya dari Jawa Timur, gak perlu saya sebutkan namanya. Beliau masih ngontek saya sampai sekarang. Jadi sudah bingung. Ini masa mau bakar masjid, mau membubarkan masjidnya, mau dibakar. Dia sendirian mengatakan Allahu Akbar, buyar itu masa. Orang-orang ini buyar semua, yang sebelumnya mau membakar masjid ini buyar, takut dengan kalimat Allahu Akbar. Nah, saat ini ada grand design. Bagaimana caranya orang yang meneriakkan Allahu Akbar ini jelek. Padahal ini teriakan Bung Tomo. Padahal ini teriakan daripada para sahabat. Sampai ini adalah teriakan Nabi Muhammad. Nah, bagaimana caranya kalimat Allahu Akbar ini tampak jelek, tampak radikal. Dengan apa? Disusupkan tokoh-tokoh, peran-peran yang merusak kesucian kalimat jihad dengan ucapan Allahu Akbar.
Apa tujuan mereka? Tiada lain agar kita antipati dengan kalimat Allahu Akbar. Ini akan terjadi. Dan bahkan sudah terjadi di negara-negara yang lain. Mereka dengan tulisan Allah Rasul Muhammad, itu adalah yang selalu menempel di jari Nabi Muhammad, yang sekarang diklaim sebagai bendera ISIS. Itu logo stempelnya Rasulullah yang selalu menempel di tangan mulia Nabi Muhammad. Nah, sekarang kalau ada orang menggunakan logo itu, yang harus kita perangi logonya atau orangnya? Hah? Logonya atau orangnya? Tentunya adalah orangnya. Begitu juga kalau misal ada satu organisasi yang dia mengajarkan keagamaan, tiba-tiba organisasi ini diklaim miliknya pengedar narkoba. Ini adalah milik pengedar narkoba. Yang dibubarkan ini adalah logonya atau tempat penjual narkobanya. Tapi zaman ini otaknya orang sudah kebalik. Jadi dibuat musuh dengan logonya Rasulullah, dibuat musuh dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan terus saya ulang kalimat ini, karena ada orang yang gak waras ngomong. Sebagaimana kita anti dengan logo PKI Palu Arit, kita anti dengan PKI logo Palu Arit, tetapi kita masih menggunakan palunya, masih menggunakan aritnya. Begitu juga kita harus meninggalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tulisannya, tetapi la ilaha illallah kita gunakan, Muhammad Rasulullah juga kita gunakan. कोई आप जैसा था, कोई